Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita baru aja kedatangan sepatu Mills Revolt Phantom. Jadi ini termasuk dalam koleksi beberapa sepatu terbaru dari Mills. Dan kita tuh baru aja unboxing 3 sepatu Mills yang paling baru gitu. Jujur aja, di antara 3 sepatu yang ada di sini, ini jadi model yang menurut gua paling mencuri perhatian. Berasa bikin keinget sama era persepatuan di tahun 2012, dimana kalau kalian inget, model Turbular itu jadi salah satu sepatu yang ikonik banget dan banyak dipakai buat kegiatan daily. Udah panjang juga ya ngomongin berapa berarti? Ini tahun 2025, 13 tahun ke belakang. Buset sih. Dan ngelihat sepatu ini secara desainnya, gue ngomong bikin keinget atau apalah, itu bukan sesuatu hal yang negatif ya, karena gue ngerasa Mills ngulik dari sisi desain ataupun dari sisi tooling yang ditawarkan di sepatu ini berasa bagus banget sih. Terutama dari sisi materialnya, jadi dari sisi depth yang ditawarkan juga kelihatan beragam banget. Dimana di sepatu ini kalau kalian bisa lihat untuk penggunaan material depannya, ini feel-nya beda sama implementasi tang yang ditawarkan, build materialnya beda, disupport dengan adanya teknologi exoskin, terutama di bagian samping-samping sepatunya, dimana di sini ada build synthetic overlay juga, yang pastinya selain bikin struktur sepatu ini lebih kelihatan, ini juga berfungsi sebagai lacing system yang berfungsi untuk mensupport sepatu ini secara keseluruhan juga guys. Selain itu dari sisi penggunaan midsole-nya, akhirnya gue happy banget di video kali ini karena gue bisa bilang kalau Mills ngedevelop sendiri midsole yang ada di sepatu ini, bahkan dari sisi bagian traction yang ada di sepatu ini juga. Saking penasarannya, gue tuh sampai make sure buat ngechat salah satu orangnya Mills, dan ternyata bener sih, mereka udah ngedevelop midsole sama outsole-nya sendiri. Kelihatan dari detail di bagian belakang sepatu ini yang meskipun kecil, tapi kelihatan bermakna juga. Kalau biasanya gue bikin video, gue selalu ngomong midsole-nya ngingetin sama sepatu ini, atau midsole-nya niru dari sepatu ini. Ya, di video kali ini akhirnya gue juga bisa mengapresiasi kalau memang ada brand lokal yang berani untuk ngedevelop pembuatan midsole sendiri ataupun penggunaan outsole yang terbilang custom seperti ini. Karena untuk ngedevelop ya tooling kayak gini tuh mahal banget guys, asli beneran. Untuk bikin moldingan tiap size itu bukan langkah yang mudah untuk ditempuh sebuah brand, dan gue salut banget sih kalau mereka emang ya ngedevelop kayak gini guys. Meskipun ending-endingnya penggunaan midsole seperti ini digunakan di beberapa model juga, kayak yang kemarin di versi Revolt Edge juga menggunakan midsole ataupun tooling yang sama, tapi entah kenapa gue ngerasa juga di perilisan yang Phantom ini kayak desainnya tuh lebih kawin gitu, lebih masuk satu sama lain, dan kebukti juga dengan secara feel pakainya. Waktu pertama kali nyobain sepatu ini, gue ngerasanya tuh di area depannya lebih oke, di bagian heel. Kalau kemarin gue sempat bilang di sepatu yang Revolt Edge, berasa kayak bisa dibikin lebih tinggi dikit gitu supaya fitnya makin oke lagi. Dan untungnya di sepatu ini udah makin mantep tuh. Ternyata emang sengaruh itu ya, dan gak bisa dibohongin. Penggunaan desain yang beda, penggunaan material yang beda bakal berpengaruh juga secara garis besar dari sisi kenyamanan sepatu ini juga. Dan meskipun secara tooling yang digunakan itu masih sama, tapi di satu sisi gue juga seneng banget dengan adanya implementasi teknologi Aptifoam yang udah beberapa kali kita temukan. Contohnya kayak di sepatu Mills Revolt Edge dan juga di sepatu Revolt Phantom ini guys. Ini tuh sejenis EVA blend yang emang udah di-develop sama Mills sendiri, dan gue seneng sih sama feel-nya, terutama dari sisi kenyamanan yang ditawarkan oleh sepatu ini. Gue bisa ngedapetin feedbacknya, terutama dari sisi soft yang ditawarkan, dari sisi bouncy-nya juga, dan berasa ini tuh kayak bukan cushioning yang lebay aja gitu, sesuai sama fungsi dan lebih mengutamakan dari sisi kestabilan sepatunya juga. Cuma memang dengan midsole yang masih sama, feel-nya juga berasa sama aja sih. Gue tetap ngerasain ada bagian yang kerasa kayak agak nukik ke belakang waktu gue pakai sepatu ini dari sisi tooling yang ditawarkan. Dan menurut gue ini bakal jadi bagian yang bisa diimprove juga, terutama untuk perilisan sepatu Mills ke depannya. Juga untuk bagian tractionnya, sepatu ini mengimplementasikan HDTR yang itu merupakan singkatan dari High Density Traction Rubber, yang ini juga merupakan blend dari Mills yang udah disesuaikan untuk dapat memberikan grip dan juga durabilitas yang optimal. Sebenarnya kalau ngomongin secara spek, emang bisa dibilang sama atau mirip dengan seri Revolt Edge yang kemarin udah kita bahas. Adanya teknologi Aptifoam, HDTR, dan juga adanya exoskin di bagian upper
sama-sama diterapin di sepatu ini juga. Tapi dengan kenyamanan yang menurut gue lebih ekstra di perilisan Revolt Phantom ini, gue cukup salut sama harganya yang ternyata masih sama dibandingkan dengan seri Revolt Edge, dimana sepatu ini jual dengan harga 549.000. Secara DNA desainnya emang kelihatan beda dikit, dimana sepatu ini lebih ke arah urban crossover, tapi secara peruntukannya sama-sama diperuntukkan sebagai sepatu daily. Dengan desain kayak gini, menurut gue tuh juga cocok banget dipaduin sama outfit-outfit olahraga, ataupun kalau misalnya kalian punya track pants, itu bakal masuk banget kalau kalian mau paduin sama sepatu ini. Mungkin menurut gue yang bisa dikembangin lagi sama Mills untuk sepatu ini adalah dari sisi penggunaan warna yang beragam, dimana sepatu ini tuh warnanya ada dua aja, warna hijau gini sama satu yang warna putih atau sedikit kayak keabu-abuan gitu guys. Menurut gue bakal oke banget kalau misalnya ada beberapa macam colorway lagi, dan ngelihat sepatu ini dari sisi kenyamanannya juga sangat-sangat diperhatikan, itu bakal jadi salah satu rilisan yang terbilang cukup versatile juga guys. By the way, untuk sizingnya sepatu ini tuh true to size, dan buat kalian punya kaki lebar juga aman banget untuk pakai true to size di sepatu ini. Padahal kalau dilihat secara struktur ataupun padding di area belakang ini, kayak ini tuh nggak ada paddingnya gitu loh guys, cuma material aja. Tapi ya namanya emang berasa lebih nyaman, ya gue tetap harus nginfoin kalau emang lebih oke gitu secara feel pakainya waktu gue nyobain sepatu ini. Baik lagi ya, ini kayak lebih tinggi, lebih enak, terus penggunaan material kayak sejenis neoprene di bagian dalamnya, ngerem di kakinya lebih enak, dan feelnya juga sekali lagi yang selalu gue appreciate sama Mills, mereka merhatiin dari sisi kekokohan sepatunya, terutama di bagian belakang. Di sini ada sedikit build PPU-nya, terus di bagian tengah ini meskipun nggak ada platnya tapi juga cukup oke lah. Sebagai sepatu casual ini bisa terbilang masih aman banget guys. And that's about it guys, review sepatu Mills Revolt Phantom. Menurut gue ini jadi salah satu sepatu terkeren dari Mills yang pernah gue review sejauh ini. Meskipun sepatunya nggak perfect, tapi gue demen sama desain yang kawin aja secara keseluruhan. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagram ataupun website dari Mills. And see you on the next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Oke, jajali mas. Ya.